Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts Nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pada kita wajah kita pada ihsan kata tafsir Al-Quran Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di. Dan alhamdulillah kita masuk di kaidah yang ke-14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حذف المتعلق القاعدة قاعدة الرابعة عشرة. حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. طيب. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة عشرة، قاعدة yang ke-14. حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. Kaidah yang luar biasa tentang kelihatan nanti syarah, itu dibuangnya, dihapusnya muta'allaq, itu al-ma'mul fihi, itu kata yang terkena amil, ada amil kemudian ma'mulnya itu dibuang, dihapus. Seperti misalnya maf'ulun bihi, mestinya ada maf'ulun bihi-nya tapi tidak disebutkan. Maka ketika tidak disebutkan seperti ini, dibuang, dihapus, maka yufidu ta'mim al-ma'na al-munasib lahu. Ini memberikan faedah kepada kita akan keumuman makna yang sesuai dengan amil tersebut. Ya, amil tersebut. Baca. قال رحمه الله: وهذه قاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة. Terus. وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به فإذا أطلقه الله تعالى أو حذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأقيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة. Kata Syekh, وهذه قاعدة مفيدة جدا. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat bermanfaat. Mufidatun jiddan, dari Syekh sendiri. Mufidatun jiddan, kaidah yang sangat berfaedah, bermanfaat bagi kita. Mata a'tabaraha al-insanu fil ayatil qur'aniyati aksabathu fawaida jalilatan. Kapan seorang mengiktibarnya, menggunakannya dalam ayat-ayat Al-Quran, dipakai, diaplikasikan, dijadikan barometer ibrah ukuran, aksabathu, maka faedah tersebut akan memberikan kepadanya fawaidah jalilah, faedah yang sangat luar biasa, yang sangat mulia. Dengan catatan apa tadi? Dia iktabarah, dia pakai, dia gunakan, dia aplikasikan. Itu wadzalika anna al-fi'la aw ma huwa fi ma'nahu ataqayyada bi syai'in taqayyada bihi. Ini mukaddimah dari penjelasan beliau nanti. Itu bahwasanya fi'il atau apa yang sama dengan makna fi'il, seperti isim fa'ilnya dan semisalnya, maka qayyada bi syai'in, kapan dia diikat dengan suatu perkara, maka taqayyada bihi, maka dia akan terikat dengan perkara tersebut. Ini ketika disebutkan ma'mulnya, sebutkan muta'allaqnya, maka dia akan terikat dengan perkara tersebut. Saya perhatikan faida laqahullahu ta'ala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengitlaqkan hal tersebut, hadafan muta'allaq, dan Allah membuang muta'allaqnya, dan ma'mulnya dibuang, Allah tidak sebutkan, maka fa'ammama dhalikal ma'na, maka hal tersebut, al-itlaq dan al-hadaf tersebut, itu akan menta'mim, amma yu'ammim, akan melingkup seluruh makna tersebut yang cocok, yang bisa masuk pada teks kalimat itu.
akan disebutkan contohnya nampak jelas. Seperti kata takwa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita kan bertakwa ini banyak sekali yang masuk dalam makna takwa. Disebutkan takwa dalam bentuk apa? Takwa dalam perkara berarti mencakup seluruh makna takwa, dan takwa rumus globalnya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ya kan? Ini berarti mencakup semua. Ya, itu ketakwaan. Karena disebutkan bentuk tertentu dari muta'allaqnya, dari makmulnya. Itu akan disebutkan contohnya. Sudah? Ini faedah yang pertama. Ketika itlak, ya, diitlakkan. Ya, kalau atlaq, kalau kita terjemahkan bebas itu dilepaskan. Ya, atlaq dilepaskan. Tidak diikat. Kita ini mutlak lawannya muqayyad kan dalam usul fikih. Mutlak muqayyad itu lawannya. Jadi dilepaskan, tidak diikat dengan suatu perkara. Dan Allah buang hadafal muta'allaq. Ya, Allah buang muta'allaqnya, al-ma'mul. Maka ini menikup seluruh makna yang bisa masuk, yang cocok masuk. Terus faedah yang kedua, yakunul hadfu huna ahsana wa afyada katsiran min at-tasrih bil muta'allaqati wa ajma'a lil ma'ani nafi'ati. Dan pembuangan, penghapusan muta'allaq di sini, penghapusan makmul di sini, ini ahsan. Ini akan lebih indah dan wa afyad katsiran, dan lebih banyak memberi faedah dibanding at-tasrih bil muta'allaqat, dibanding di tasrih disebutkan secara jelas tegas muta'allaqat. Sudah. Dan wajah ma'adil ma'adil, dan ini lebih melingkup, mengumpul makna yang bermanfaat ketika dibuang apa? Al-muta'allaq. Terus contoh, ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون. فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه. muncullah kulla. Dari mana kulla ini? Itu dari kaidah ta'mima, yufidu ta'mima al-ma'na al-munasib lahu. Sama dengan tiga kaidah yang sebelumnya telah berlalu, alif lam ini mufrad mudhaf, kemudian nakir fi siyaqin nafi wa nahyi wa syarti al-istifham. Tetap muncul itu jami' kulla, lafaz umum semua. Paham ini? Terus وكلما علمكموه وكلما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. Nah, ini la'allakum ta'qilun. Sekarang tadhakkarun. لعلكم تذكرون جميع مصالح. Jami' munculkan maknanya. Ini makna umum semua. Jami' kull. Bisa ya? Terus جميع مصالحكم الدنيوية والدينية والدنيوية لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. nah, tatakun juga sama. Jami'a. Iya. Bisa dipahami? Baik. ويدخل في ذلك Walidzalika, dan untuk perkara ini, kaidah ini amsalatun katsiratun jiddan. Contoh-contoh yang sangat banyak. Minha di antaranya tilkal amsalah katsirah annahu qala fi iddati ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam banyak ayat, beberapa ayat, la'allakum ta'qilun. Sering kita dapat ya, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun, banyak sekali seperti itu. Ikan ta'qilun, tadhakkarun, tattaqun tidak disebutkan muta'allaq. Kalau dia punya maf'ul bihi, maf'ul bihi. Kalau dia muta'addi dengan huruf, tidak disebutkan. Artinya diitlaqkan, tidak ada setelah, sudah berpindah ke ayat yang setelah. Ya, tidak ada sambungannya ta'qilun, tidak ada ma'mulnya disebutkan. Maka coba lihat, fayadullu dzalika ala anna al-murad, mana ini kata Syekh ini menunjukkan bahwasanya yang diinginkan la'allakum ta'qiluna 'anillahi kulla. Ayo, ada makna umum kullama arsyadakum ilaihi. Agar kalian berakal, yaitu berpikir, ini ta'qilun, memahami. Itu la'allakum ta'qiluna 'anillahi kullama arsyadakum ilaihi.
agar kalian memahami dari Allah seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian berupa petunjuk, berupa rusyd. Ya. Ini ada makna seluruh semuanya. Ya, kalian pahami. Wa kullama 'allamakumuhu, agar kalian memahami akan terhadap seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian. Dua, wa kullama anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah, agar kalian memahami, ta'qilun, memahami seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, maknanya luar sekali ya. Sama ini luas sekali. Ini ta'qilun. Sekarang tadakkarun, la'allakum tadakkarun jami'a masalihikum ad-diniyah wa dunya, agar kalian mengingat itu seluruh maslahat kalian baik dari sisi agama maupun maslahat dunia. Bisa dipahami? Ya, ada makna jami'ah, ya, umum. Kemudian terakhir la'allakum tattaqun, ay la'allakum tattaquna jami'a ma yajibu ittiqa'uhu min jami'i dzunubi wal ma'asi, agar kalian bertakwa. Ya, itu agar kalian bertakwa, meninggalkan seluruh yang wajib untuk ditinggalkan. Ya, asal makna takwa apa? Menjaga diri kan? Jadikan antara kita dengan azab Allah apa? Wiqayah. Apa? Pelindung. Ya. Yang menjaga kita, melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita artikan sini meninggalkan, ya jami'a ma yajibu ittiqa'u, seluruh perkara yang wajib kita tinggalkan, yang wajib kita bertakwa di sini. Dari min jami'i dzunubi wal ma'asi, dari seluruh dosa dan maksiat. Takun tidak terbatas pada dosa tertentu, pada perkara tertentu. Semua makna takwa masuk. Semua makna ta'qilun masuk, semua makna tadakkarun masuk. Kenapa? Karena dihapus, dibuang muta'allaqnya, ma'mul, tidak disebutkan. Maka ini maknanya umum. Siapa ini? Terus ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام. ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما. يعني yang tadi, ya. Pak umum yang tadi, kemudian ditambahkan ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين، ما حرم على الصائمين، ما حرم على الصائمين، ولعلكم تتقون على ما حرم على الصائمين من المفطرات والممتنعات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها. Ya, coba lihatin luasnya maknanya. Kata Syekh wa yadkhulu fi dzalika ma kana istiaqu fihi. Masuk juga pada perkara tersebut ketika konteksnya pada perkara ini. Wa huwa farun min afradi hadzal ma'na al-'am. Dia adalah bagian dari bagian makna yang umum ini. Ketika disebutkan dalam konteks tertentu, seperti yang disebutkan dalam puasa, makna umum ini ada, tapi juga ditambahkan, ya, dari makna tertentu yang berhubungan dengan konteks kalimatnya. Oleh karena itu, kan qauluhu ta'ala, oleh karena itu, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yufidu kullama qila fi hikmatis shiyam. Kullah, ya. Paham ini? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini memberikan faedah semua yang disebutkan dalam hikmah puasa. Dengan satu, la'allakum tattaqunal maharim 'umuman. Ini maknanya tadi. Itu agar kalian bertakwa, itu meninggalkan seluruh perkara yang diharamkan secara umum. Ini satu.
Yang kedua, wal'allakum tattaquna ma harrama 'ala as-sha'imina minal mufattirat wal mamnu'at. Dan juga agar kalian bertakwa, itu meninggalkan semua yang Allah haramkan atas orang-orang yang berpuasa dari pembatal-pembatal puasa dan perkara-perkara yang dilarang. Nah, ini bedanya kita, puasanya kita dengan puasanya orang awam. Puasa orang awam menahan lapar, dahaga, menahan makan, minum, berhubungan saja. Itu orang awam, orang yang tidak belajar. Dan kita sudah belajar itu, kita tahu puasanya puasa bukan hanya itu. Betul, puasa itu sudah sah dengan itu. Tapi ada perkara-perkara lain yang wajib kita tinggalkan. Kapan kita tidak tinggalkan bisa merusak, ya, bisa merusak puasa kita. Sebab ini, kemudian yang ketiga, wala'allakum tattasifuna bi sifatit taqwa. Dan agar kalian bersifat dengan sifat-sifat takwa. Wa tatakhallaquna bi akhlaqin. Kalian berakhlak dengan akhlak-akhlak ketakwaan. Itu ulasnya mananya. Kenapa? Disebutkan la'allakum tattaqun pada perkara apa? Pada perkara syahwat saja, pada perkara ini saja, tidak, semua. Sebab ini, maka maknanya terus. وهكذا سائر ما ذكر في هذا اللفظ مثل قوله هدى للمتقين أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ. Demikian pula seluruh perkara, seluruh susunan kalimat, konteks kalimat yang disebutkan padanya lafaz ini, itu lafaz takwa. Nah, misal qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hudan lil muttaqin. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa, ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Kan disebutkan ketakwaannya dalam bentuk apa? Ketakwaannya pada perkara apa? Dia meninggalkan perkara. Coba lihat keumuman makna al-muttaqin ini, ai al-muttaqina li kulli ma yuttaqa min al-kufri wal fusuqi wal isyan. Orang-orang yang bertakwa terhadap seluruh yang harus ditinggalkan, mayut takwa, dari kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Hanya ini saja maknanya? Tidak. Ay al-mu'addina lil fara'id wan nawafil allati hiya khisal taqwa. Itu juga al-muttaqin maknanya orang-orang yang menunaikan, yu'addi, melaksanakan kewajiban-kewajiban, fardhiyah, sunnah-sunnah, ya, yang mana itu semua adalah sifat dari ketakwaan. Oleh karena itu jangan heran nanti ada kaidah terus khusus, ya, mengaitkan tentang antara dua yang diikat, seperti ini disebutkan hidayah dengan takwa. Ini hudan lil muttaqin, hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Semakin besar ketakwaan seseorang, maka semakin besar hidayah yang bisa diperoleh dari Al-Qur'an. Tentunya ini dari sisi mana besar tidaknya ketakwaannya, itu dari makna-makna yang disebutkan. Sejauh mana dia melaksanakan kewajiban, sejauh mana dia melakukan sunnah, ya, paham ini? Sejauh mana dia meninggalkan perkara-perkara, dosa-dosa, ya, sejauh mana dia meninggalkan perkara-perkara. Maka di situ juga ukurannya dia bisa, sebagai sekadar itu pula dia bisa meraih hidayah dari Al-Quran. Kenapa disebutkan al-muttaqin? Karena mereka lah yang bisa mengambil manfaat, ya, dari Al-Quran. Itu berupa hidayah. Bisa paham ini? Terus yang contoh lain di konteks yang lain masih tentang takwa. وكذلك قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Takwa lagi, ya. Ittaqu, ya, disebutkan bertakwa pada perkara apa? Ya kan, takwa itu sekali lagi saya ulangi yang sering kita dengar di ceramah-ceramah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, kan? Ya. Takwa dalam bentuk apa di sini? Tidak disebutkan. Ya. Paham ini? Tidak diikat dengan suatu perkara, diitlakkan. Ya, dibuat muta'alaknya makmul, maka maknanya umum. Coba lihat. أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم متى زين لهم الشيطان بعد الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم مبادرة إلى المتاب كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى
وتذكروا عقابه ونكاله وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات Ya. Terus فإذا هم مبصرون أي من أين أتوا ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه فبادروا في التوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتهم وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. Jadi beliau secara tidak langsung beliau juga menyebutkan tentang mubsirun. Ya, mubsirun kan disebutkan. Tiba-tiba mereka melihat, punya pandangan. Ini kan juga beliau ternyata dijelaskan juga makna yang umum sesuai dengan kaidah. Ya, pahamin nanti akan kita baca. Baik. Di sini takwa dalam konteks yang lainnya, wa kadzalika qaulu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy-syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Ya, siapa yang maksud sini orang-orang bertakwa? Ai innal ladzina kanatit taqwa wasfahum. Orang-orang yang takwa itu sudah jadi sifatnya. Jadi tidak dibatasi takwa pada perkara tertentu, ya, pada amalan tertentu, kewajiban tertentu, tidak. Takwa itu sudah jadi sifat. Wa tarkul maharimi syi'aruhum, meninggalkan perkara-perkara yang haramkan sudah jadi syiar mereka. Saya sebutkan perkara haram tertentu. Dan tentunya jangan lupa, ya, saya ingatkan, jangan lupa ketika antum membahas tentang takwa dan antum hubungkan makna takwa itu dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, ketahuilah perintah terbesar adalah tauhid dan larangan terbesar adalah kesyirikan. Itu juga masuk dalam makna takwa, dan itu takwa yang paling besar. Bisa paham ini? Kalau melaksanakan puasa saja, ya, berpuasa pada bulan Ramadan saja sudah jadi takwa, maka jangan tanya tauhid, ya, yang merupakan rukun Islam yang pertama. Bisa paham ini? Baik. Itu diperhatikannya, jangan dilupa. Ya. Jadi meninggalkan perkara yang diharamkan sudah jadi syiar mereka. Orang yang begini sifatnya sudah. Ya, jadi kan tidak disebutkan innal ladzina taqaw. Bertakwa pada perkara apa? Pada perkara perempuan saja, tentang musik saja, atau tentang apa? Dosa-dosa yang berkaitan dengan muamalah saja, atau bagaimana? Karena ada orang begitu biasanya. Oh, dia kalau masya Allah kalau muamalah bagus, tapi perempuan jatuh dia misalnya. Atau dia perempuan tinggalkan, tapi muamalahnya rusak. Dan kan beda-beda. Ini disebutkan takwa, tidak disebutkan makmurnya, ini maknanya umum. Semua makna ketakwa. Bisa paham ini? Baik. Kemudian kata Syekh, model mereka, orang yang seperti ini sifatnya, mata zayyana lahumus syaitanu ba'dadh dzunub. Ketika syaitan menghias-hiasi kepada mereka sebagian dosa, ya, dijadikan indah di pandangan mereka, maka tadakkaru, mereka akan segera mengingat. Nah, di sini juga beliau secara tidak langsung menjelaskan kaidah ini. Tadakkaru apa? Karena saya tanya antum, di ayat tadi sebutkan tadakkaru, mereka ingat apa? Saya tanya antum. Ini asalnya beliau hanya ingin menjelaskan tentang takwa sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya, la'allakum tattaqun secara umum, kemudian la'allakum tattaqun pada ayat tentang puasa, kemudian hudal lil muttaqin, ini yang keempat. Ternyata secara tidak langsung beliau juga sebutkan, ya, lafaz yang lain dengan makna yang sama, dengan kaidah yang sama. Itu apa? Tadakkaru. Tadakkaru beliau sebutkan apa? Tadakkaru kulla amrin yujibu lahumul mubadarata ilal mata. Bisa paham ini? Tiba-tiba mereka melihat mengingat seluruh perkara. Ini mana umum ini kaidahnya ini. Karena tadakkaru dalam ayat disebutkan tadakkaru apa? Mereka ingat apa? Mereka mengingat seluruh perkara yang haruskan mereka untuk segera bertobat. Coba lihat, apa itu seluruh perkara yang mengharuskan mereka untuk bertobat? Di antaranya ke'azamatillah, seperti keagungan Allah, kebesaran Allah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Paham ini? Dia tiba-tiba ingat itu. Ya. Yang kedua, wama yaqtadhihil iman. Dia tiba-tiba diingat apa yang
menjadi konsekuensi dari keimanan. Keimanan ini mengharuskan apa? Dia apa? Saya bermukmin, saya beriman. Harusnya bagaimana? Luasnya ini. Itu saja azamatillah itu masuk semua al-asmaul husna itu. Dari awal sampai akhir. Dan terpilih ini salah satu yang dia ingat. Ya. Nama Allah, nama Al-Qahhar, Al-Aziz atau Aziz apa yang lainnya. Azizun Dzul-Intiqam. Ya. Bisa paham ya? Baik. Kemudian apa yang merupakan konsekuensi dari keimanannya? 2. Yang ketiga, wa ma tujibuhu taqwa. Apa yang ketakwaan itu mengharuskan dia untuk melakukannya atau meninggalkannya. Ayo, luasnya ini. Sudah? Ini baru satu. Apa itu? Perkara-perkara yang mengharuskan dia untuk segera bertobat. Yang kedua, wa tadzakkaru iqabahu wa nakalahu. Ini sebenarnya masih masuk pada perkara yang pertama. Yaitu perkara-perkara yang mengharuskan dia untuk segera bertobat. Apa? Tiba-tiba dia mengingat siksaan Allah, azab Allah, hukuman Allah. Itu biasa kita dijadikan indah, dosa itu luar biasa, menarik. Ya, neraka Allah, panasnya, ya, golakannya, ngerinya, ya, sakitnya orang. Tiba-tiba deh. Bayangkan luasnya ini. Baru tadzakkaru ini, baru tadzakkaru ini sudah luas, luar biasa. Keumuman. Karena kan tidak disebutkan tadzakkaru, dia ingat apa? Allah tidak ingat dengan sesuatu, berarti maknanya umum semua. Bisa mencakup ini, itu, semua masuk. Sudah? Wa tadzakkaru ma tuhdithuhu adh-dhunubu minal 'uyubi wan naqais. Mereka juga mengingat ketika syaitan mulai menghiasi, jadikan indah dosa di pandangan mereka, mereka ingat apa yang menjadi hasil dari dosa tersebut. Dosa-dosa itu akan tuhdits, akan memunculkan perkara-perkara minal 'uyub, dari aib-aib, cacat-cacat, kekurangan pada dirinya. Ya kan? Ya. Kita saja coba melakukan dosa, dilihat orang, dilihat apalagi yang lihat ustaz, malunya hancur kita sudah. Cacat. Kalau mungkin kita di pondok ada dosa seperti itu, kaitannya dengan pelanggaran mungkin sudah, ya, di exit kita, dikasih keluar. Na'udzubillah. Ya. Kita ingat itu, kira-kira sadar? Ini wah, hancur, selesai. Dia tahu satu bait, ya, selesai. Malu satu dunia. Ya, disebut di majelis namanya dengan pelanggarannya, dosanya. Na'udzubillah. Ini kan aib, cacat, kekurangan, naqais. Ya, enggak? Sudah, tinggal. Ayo, tadzakkar. Sudah, paham ini? Dan yang lainnya. Ya, paling minimal dia malu kepada Allah. Ya, pada para malaikat yang mencatat amalannya. Terus, wa ma taslubuhu minal kamalah. Dan apa yang dosa ini, ya, hilangkan dari kesempurnaan. Yang asalnya ada, dia sudah miliki, jadi hilang. Itu tadi misalnya kita diberi nikmat, ya, belajar untuk ilmu, duduk, ya, di majelis ilmu, gara-gara dosa mungkin kita harus dikasih keluar, ya, paham ini, harus diusir, suruh pergi, ya, berarti kita tidak bisa tobat, tidak, tapi hilang, ya, kamalat, kesempurnaan yang asalnya kita miliki gara-gara dosanya. Enggak. Coba lihat Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, ya, Abul Bashar, di mana dia sebelumnya? Di surga. Apa tidak ada di surga? Semua ada, kenikmatan semuanya. Tapi karena satu dosa, ya, sudah dilarang untuk makan dari buah satu pohon di surga. Sebutkan namanya. Paham ini? Kalau syajaratul khuld itu, ya, bualannya syaitan, ya, iblis. Itu syajaratul khuld. Kalau kau makan khuld, Khalid, ya, Khalid. Paham ini? Kamu kekal. Begini. Sudah dihias. Qadarallah, syafaat terjatuh. Dia makan. Ayo. Yang asalnya berada di atas kesempurnaan, ya, kebahagiaan sempurna. Ayo. Karena dosa diturunkan ke atas muka bumi yang penuh penderitaan. Ya, kesengsaraan. Kita di bumi cuma banjir, dingin kedinginan, panas kepanasan, tidak ada ya. Ini dosa. Aja ingat itu. Setan hias-hias. Ini ya sudah. Ini mah tadzakar. Beliau secara tidak langsung menjelaskan. Ya sudah 2. Ittaqau, tadzakar. Yang ketiga, fa idza hum mubsirun.
kaidahnya sama. Tiba-tiba mereka melihat. Setelah mereka tadzakkaru, mereka melihat. Apa yang mereka lihat? Min aina utul. Dari mana mereka dimasuki, didatangi? Ata ya'ti. Utia. Maksudnya, mana kelemahan mereka, celah mereka. Ya. Kenapa sih bisa dimasuki sama syaitan? Kenapa ini dosa bisa jadi indah di mata saya? Hah? Wa mubsiruna al-wajha alladhi fihi takhallusu min hadha adh-dhanbi alladhi waqa'u fihi. Sudah mereka lihat, mubsirun melihat dari mana mereka? Oh, temanku. Saya teman sama Fahri. Fahri orangnya begini, suka begini. Ini kan ya, yang tersinggung Fahri. Contoh, santai. Santai kita kalau tidak begitu, tidak contoh. Ya, misalnya ini si Fulan, ini pendosa, aslinya jago main perempuan. Ya, paham ini? Berteman dia tahu. Oh, ini teman kurus. Atau misalnya dia ingat, mubsir dia lihat, HP. Medsos, kan muncul itu semua. Yang kedua, dia lihat al-wajah, arah di mana dia bisa lepas dari dosa. Kan dia sudah tahu masalahnya apa? Oh, masalah teman. Di situ dia tahu. Dia lihat juga. Ini keumuman semuanya. Dia lihat di mana dia bisa takhallus, bisa terlepas dari dosa yang dia telah terjadi di sini. Tinggalkan. Solusinya begitu. Gara-gara teman, tinggalkan temannya. Oh, gara-gara HP, sudah jangan main HP. Sudah apa susahnya? Bagaimana? Apa susahnya? Kan kelihatan. Oh, ini masalahnya. Ini sebabnya. Ya, ini faktor utamanya. Sudah, tinggalkan. Insyaallah dengan itu dia bisa terlepas. Sudah. Fabadaru fit taubatin nasuh. Dan dengannya mereka bersegera untuk taubat dan nasuha. Fa'adu ila martabatihim. Mereka pun kembali kepada kedudukan yang mana mereka berada di situ sebelum. Kan ceritanya turun ini. Turun ini kan terjatuh dalam dosa, kan? Ya, jadi itu dihiasi oleh syaitan, kamu kemungkinan itu sudah jatuh. Tapi orang yang sudah takwid jadi sifat itu dia tidak lama berlarut-larut di situ. Ya, dia langsung tadzakkaru, kemudian faidahu mubsir. Dengan tobat ini dia akan kembali kepada derajat yang sebelumnya dia raih, bahkan lebih tinggi. Itu yang para ulama membahas kedudukan Nabi Adam. Surga yang sebelumnya di surga, kemudian melakukan dosa, diturunkan ke bumi, kemudian beliau bertobat, ya, dengan tobat dan nasuha yang luar biasa. Beliau Nabi. Beliau itu dikata para ulama diberi kedudukan jauh lebih tinggi daripada kedudukan sebelumnya di surga. Itu karena hikmah dari dosa. Kita bisa meraih jenjang kedudukan yang tidak bisa kita raih sebelumnya atau belum pernah kita raih sebelumnya. Ya, antum pernah dengar itu kan? Seorang pezina yang bertobat, ya, minta dirajam. Ini orang, ya, sahabat tentunya, sahabiah. Kalau dibagi tobatnya kepada orang Madinah sekian orang, itu masih satu orang. Padahal dia berdosa. Maksudnya terjatuh dalam dosa. Karena zina. Tapi subhanallah, karena kejujuran tobat, takutnya dia kepada Allah. Dia lebih pilih itu kan disiksa. Itu kan orang kalau sudah dapat hukuman di dunia kan itu bersuci bagi dia. Dia insya Allah di akhirat tidak dapat lagi. Itu jangan senang kalau kita di dunia terjadi begini, zina apa semua, kemudian ama-ama saja karena mungkin tidak ada hukum Islam itu. Repot kita di akhirat. Misalnya di akhirat kita apa itu? Tapi kalau orang sudah dikisos sudah dapat hukum raja, hukum ini, insya Allah itu bersuci. Penghapus. Ya, dengan insya Allah di akhirat tidak dapat lagi. Ya, ini apa? Kemudian terakhir wa'ada syaitan khasi'an maghfurah. Kembalilah syaitan dalam keadaan rugi, tidak apa-apa. Ya, syaitan sudah capek-capek hiasi begini-begini, bahkan ini orang sudah terjatuh. Tapi karena dia tadzakkaru fa idza hum mubsirun, tidak ada dalam syaitan. Ya, dan ini orang malah mendapat derajat yang jauh lebih tinggi daripada. Ya, terus.
وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق على المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها. Paham ini? Ya, ini. Demikian pula kata Syekh, ma dzakaru ala wajhi al-itlaq ala al-mu'minin bilafzi al-mu'minin atau bilafzi innal ladzina amanu wa nahwihi. Demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara mutlak tentang orang-orang yang beriman, al-mu'minin, dengan lafaz al-mu'minin, al-mu'minun. Nak sebutkan dia beriman dalam perkara, kan keimanan luas sekali ya. Iman itu ucapan dengan lisan, keimanan dengan hati, amalan dengan kata tubuh, ya kan? Luas sekali keimanan, tapi tidak disebutkan makmulnya, muta'alliq, dia tidak diikat dengan satu perkara, lafaz al-mu'minun atau al-mu'minin, atau dengan bertanya innal ladzina, sesungguhnya orang-orang beriman, tidak disebutkan beriman pada perkara. Nah, ini juga sama kaidahnya. Hadful muta'allaq al-ma'mul fihi yufidu ta'miman ma'na al-munasib lahu. Bagaimana itu? فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله الآية قولوا آمنا بالله الآية ونحوها. Ya, paham ini? Jadi lafaz al-mu'minun atau al-mu'minat, ya kan, mudzakkar muannas kan sama saja ya. Kita lihat dari sisi sifat keimanannya. Innal ladzina amanu. Kata Syekh, fa innahu yadkhulu fihi jami'u ma yajibu al-iman bihi min al-usul wal aqaid. Jadi lafaz ini tidak disebutkan tentang beriman pada perkara apa, tentang perkara apa, rukun iman yang keberapa. Maka kata Syekh masuk padanya, pada lafaz ini al-mu'minun, al-mu'minat, alladzina amanu, paham ini? Atau ya ayyuhalladzina amanu, masuk seluruh perkara yang wajib kita imani. Dari perkara-perkara usul dan akidah, wajib masuk semua. Paham ini? Bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala pada sebagian ayat qayyada dzalik, Allah ikat hal tersebut dengan keimanan tertentu, itu contohnya misal qouli qulu amanna billah. Ya, paham ini? Ucapkanlah kami beriman kepada Allah. Ya, itu pun nanti ada pembahasan kayak lawazim dan kayak itu sudah lewat. Orang beriman kepada Allah tidak usah tanya dengan malaikat, dengan kitab-kitab, ya, para rasul, hari kiamat dan takdir. Kalau dia sudah beriman kepada Allah, dia akan beriman dengan lawazim. Masih ingat? Dikatakan beriman enggak kepada Allah kalau ada orang kufur kepada malaikat, kufur kepada takdir, kufur kepada hari kiamat, kufur kepada nabi rasul, kufur kepada kitab, mana ada? Tidak ada. Berarti apa? Betul, ini betul diikat, tapi tetap maknanya luas biasa luas. Paham maksud saya ini? Ya, kan kafir kan kalau dia kufur kepada malaikat, kafir. Tidak dikatakan aman nabilah. Bisa paham ini? Nah, itu dengan kaidah lain. Ya, kaidah lain. Terus. وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد. Contoh lainnya, وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا يدخل فيه كل صلاح وكما يدخل في النهي كل فساد. Makna kul jami' agar selalu muncul pada pembahasan kaidah-kaidah seperti ini. Ya, ketika dikatakan makna umum tadi pasti muncul itu lafaz kullu dan jami'. Demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berupa salat dan al-islah. As-salat kebaikan, al-islah perbaikan. Dan apa yang Allah larang daripada al-fasad, itu kerusakan, al-ifsad, melakukan kerusakan mutlak, secara mutlak. Tidak disebutkan islah dalam bentuk tertentu pada perkara tertentu, fasad juga tidak disebutkan pada perkara ini, perkara khusus. Maka kata Syekh, yadkhulu fihi kullu salah, maka masuk padanya, pada perintah untuk salah ini seluruh as-salah, seluruh kebaikan, ya, seluruh al-islah, seluruh perbaikan. Sebagaimana masuk pada larangan, ya, dari al-fasad dan al-ifsad, semua al-fasad. Coba lafaz kul itu ditegaskan ya. Lafaz kul itu kan kalian tersamarkan pada kita. Itu yang beliau ingin tekankan. Kullu yadkhulu fihi kullu salah kama yadkhulu fin nahi kullu fasad. Ya.
Paham ini? Dan salah yang terbesar adalah tauhid. Fasad yang terbesar adalah kesyirikan, kekafiran. Ya. Terus. وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين. Nah, disebutkan muhsinin dalam perkara apa? Tidak tak? Terus. وأحسنوا للذين أحسنوا الحسنى هل جزاء الإحسان إلا Itu antum الإحسان. dikasar ya, ahsinu ya. Inna Allah ma'al muhsin bukan ya. Dikasar saja. Sini fathah wa ahsan. Ahsin. Wahsinu itu fi'il amr tidak disebutkan. Ya, muta'allaqnya ma'mulnya. Terus lilladzina ahsanu al-husna. Terus hal jazaa'ul ويدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين وأحسنوا للذين أحسنوا الحسنى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. Subhanallah. Ini sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang muhsinin yang berbuat ihsan. Ya. Ini ihsan disebutkan ihsan dalam perkara apa? Allah perintah wahsinu ya, berbuat ihsan kalian. Allah sebutkan membatasi, mengikat ihsan ini pada perkara tertentu, sesuatu tertentu. Lilladzina ahsanul husna hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Disebutkan tak? Diikat tak? Diikat tak? Tidak kan? Diitlakkan kan? Maka kata Syekh, masuk pada seluruh ayat ini al-ihsanu fi ibadatil khaliq, itu berbuat ihsan pada ibadah kepada Allah yang Maha Pencipta. Bagaimana itu? Seperti dalam hadis Jibril, anta'budallaha ka'annaka tara, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak mampu, maka sungguhnya Allah melihat. Jenjang muraqabah dan jenjang yang lebih tinggi itu jenjang mahabbah. Seakan-akan, bukan dibilang melihat, tapi seakan-akan ka'anna tashbih. Seakan-akan melihat Allah. Saking luar biasanya ma'rifahnya kepada Allah. Ya, ternama sifat-sifatnya. Ya, paham ini? Kalau tidak turun jadinya merokok. Kita harus paham dan sadar betul, yakin betul Allah melihat kita. Allah melihat kita. Ini ihsan kepada Al-Khaliq. Kemudian yang kedua masuk juga dalam perkara dan jangan pikir kita itu yang penting ihsan kepada Allah. Yang penting saya berbuat baik sama Allah. Yang penting hati saya baik. Itu tidak ada seperti itu. Penting saya kita baik sama Allah. Ya, yang penting kita sholat, tidak ada. Ya, kita sholat jahat kepada tetangga, tidak ada seperti itu. Ya, itu belajar lagi itu kalau gitu. Paham ya? Kenapa? Ihsan ini bukan hanya ihsan kepada Allah, tapi juga mencakup padanya ihsan kepada makhluk. Itu yang dipuji, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pisah-pisah. Ya, jangan dipisah-pisah. Ya. Yang kedua, wal ihsan ilal makhluqin, atau kepada al ihsan yang pertama. Jadi masuk juga pada seluruh ayat ini berbuat baik kepada makhluk. Bijami'i, umum lagi, bijami'i wujuhil ihsan, dengan seluruh bentuk ihsan. Kata ini juga yang pertama kan juga umum. Karena kenapa? Ibadah kan luas sekali. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini kan ibadah. Ya, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batin. Luas. Ya, itu baru. Dan khusus kepada makhluk ini dengan seluruh bentuk yang lisan. Min qaulin berupa ucapan, wa fi'lin berupa perbuatan, wajahin apa kedudukan. Ya, kalau misalnya wacanat misalnya banyak yang kau bisa kau bisa lakukan dari kebaikan karena kamu punya jabatan, punya pangkat, itu luar biasa. Ya. Sama ini, kamu lurah, kamu RT, RW, apalagi kamu presiden, luar biasa. Kamu raja, apa gubernur, kamu punya dengan kedudukanmu, kamu bisa berbuat baik sama orang. Ya
Yang biasanya orang dipersulit misalnya sama anggota-anggota, jangan kasih mudah orang, dan seterusnya. Itu kan luar biasa. Itu kan kedudukan, tidak keluar dia. Ya kan? Cuma dengan kedudukannya dia pakai. Ya. Wa ilmin, atau dengan ilmunya. Nah, jadi dia punya ilmu, dia ngajar, nasihati orang, ya, kasih lurus kemungkaran yang ada. Wa mal, atau dengan harta. Ini yang paling gampang kita pahami. Kasih uang, kasih makan, ya, kasih hadiah, kasih ini. Pokoknya ini masuk semua dalam cakupan ayat seluruh. Ya, ini baru contoh saja ya, beliau sebutkan sebagian saja. Terus. وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر فهذكر المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. Ini sekarang bentuk yang agak berbeda. Tadi kan kelihatan ini maf'ulun bihi-nya yang disebutkannya tidak sebutkan, tak diikat dengan satu perkara. Ini bentuk yang lainnya. Wa kadzalika qawlu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh dari kaidah ini, alhaakumut takatsur. Takatsur, berbanyak-banyak sudah melalaikan. Sekarang tanya, disebutkan ini takatsur dalam bentuk apa pada perkara? Ada? Disebutkan? Kan berbanyak-banyak kan banyak bentuk. Dalam perkara ini banyak kan? Disebutkan? Diikat? Tidak. Berarti mencakup. Fahadful mutakatsari bihi, dibuangnya ya yang kita berbanyak-banyak dengannya, maksudnya disebutkan berbanyak-banyak pada perkara apa ya, Allah buang itu liya'umma jami'a ma yaksidun nasu fihi mukatsarata. Ini agar ayat ini, lafaz ini mencakup seluruh perkara yang orang bermaksud untuk berbanyak-banyak padanya. Bukan pada perkara semua. Minar riyasat, dari yang pertama kepemimpinan, pangkat jabatan, amwal, harta, wajah, kedudukan, fotoiat atau fotoiat, wal aulad, dan anak-anak, wa ghairiha, dan yang lainnya, mimma tata'allaqu bihi agradun nufus, dari perkara-perkara yang kait dengan apa tuntutan jiwa, agrad. Paham ini? Wa yulhiha an ta'atillah, dan berbanyak-banyak ini melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Ini yang terjadi perhatikan. Paham ya? Alhaakumut takatsur. Pada perkara semua. Ya. Bisa paham ini? Bahkan bisa masuk juga at-takatsur dalam perkara ilmu-ilmu yang bisa menyibukkan dia daripada kewajiban dia. Ya. Kan kita sudah sebutkan ya, ilmu itu berjenjang kan, yang wajib kita pelajari ada hukumnya sunnah dan fardu kifayah. Jangan sampai yang fardu ain seperti tauhid tentang ibadah kita ini kita lalaikan, kita sibuk ya. Atau yang asalnya dia belajar ilmu alat, yang mestinya dia segera gunakan ilmu alat itu untuk ilmu yang wajib dia pelajari, dia tidak pakai, sibuk jadi situ. Nah, ini bisa masuk. Apa? Dia lalaikan, ya, berbanyak-banyak dari ilmu yang mestinya dia segera pakai untuk mendalami yang wajib dia pelajari, mana dia sibuk di situ, berbanyak-banyak di situ. Mana kewajibannya dari tauhid tentang al-asma' sifat, dia lalai di situ. Wah, ini berbahaya. Ya, mana sebenarnya ya, sambil jalan kan bisa, ya tak? Ya, dia ilmu alatnya jalan, ilmu pokoknya juga jalan. Ya, jangan malah terbalik. Ya, paham ini? Terus. وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. Ya, seperti sebagian ya, subhanallah kaum muslimin cinta bahasa Arab bagus, khususnya untuk muhadatsahnya, percakapannya bagus sekali. Ya, paham ini? Tapi jangan sampai dia terlalu
fokus ke situ. Dia sibukkan dari ilmu-ilmu tentang akidah, tentang tauhid. Sibuk saja ngomong-ngomong sampai harus pergi menyeberang pulau ya. Ke Pulau Jawa misalnya harus begini, keluarga kamu jutaan rupiah. Hanya untuk itu saja. Sedangkan ada daurah tauhid, daurah akidah gratis di sana datang. Tidak datang, tidak muncul. Jangan sampai masuk ke situ. Karena kita sudah melalaikan dia dari kewajiban diri. Karena katanya bahasa Arab, ngomong bahasa Arab wajib sama dia. Tidak wajib, tapi utama itu, keutamaan bagus. Sekarang dia sibuk dengan itu, berbanyak-banyak di situ, mahir di situ, kemudian dia terlantarkan ilmu tentang tauhid. Nah, dengan 3 jenisnya, ini tercela. Sampai dia rela mengeluarkan jutaan rupiah ikut pelatihan online begini, ratusan ribu yang begini. Mau dia, yang gratis, ilmunya wajib, tidak datang, tidak muncul, tidak mau juga belajar, tidak ada nafsunya di situ. Alhamdulillah, hati-hati. Hati-hati itu ya, di antara jebakan-jebakan syaitan. Ya, disibukkan kita dengan yang tidak penting dari yang penting. Ya, syaitan pintar ya, banyak jurusnya. Ya, banyak jurus. Terus kadzalika qauluhu Kadzalika qauluhu wal 'asr innal insana lafi khusr. Bisa dibaca deh. Wa kadzalika qauluhu wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar. Ya, Allah bersumpah. Ya, mana muksam alaihnya? Innal insana lafi khusr. Ya, manusia betul-betul berada dalam kerugian. Ya, di antara faedah dibawakannya kata dalam bentuk nakirah apa? Maknanya takfir, besarnya kerugiannya adalah fi khasaratin fi jami' wujuh. Kita sebutkan rugi dalam perkara apa? Nah, saya tanya itu. Disebutkan rugi di mana? Pada perkara apa? Tidak. Itu bisa nih kita artikan rugi dulunya lambar itu antara bentuk mana umumnya. Karena tidak disebutkan, tidak diikat itu kerugian dalam perkara apa. Berarti apa? Merugi semua. Bisa paham ini? Bisa paham ini? Itu kata Syekh fi khasaratin min jami' mana umum jami'il wujud. Rugi dalam seluruh sisi. Ya. Sekarang ada orang yang merugi, ya seperti kerugiannya ini orang yang tidak bersifat dengan 4. Tidak ada. Kalau kita beriman, beramal saleh, tawassul bil haq, tawassul bis sabr, kita dagang, rugi hanya sebatas itu saja. Ruginya tidak umum, khusus ruginya pada dagangnya saja. Kita insya Allah kalau kita istiqomah akan beruntung. Dan kalau ini biar dia orang paling kaya di dunia, ya biar dia orang paling kaya di dunia, paling bahagia hidupnya. Kalau begini dia tidak punya ini 4. Apalagi yang pertama keimanan, betul kata Allah. Innal insana lafi khusr, rugi seluruh sisi rugi. Rugi dunia, rugi alam barzah. Ya, jangan tanya dia sakaratul ketika sakaratul maut, cabutnya juga sudah beda. Rugi kan itu kan tidak bisa dibayar itu. Boleh-boleh buku cabut kasih. Tidak ada. Itu kamu kau pakai bayar 1 triliun. Rugi tidak rugi. Orang tidak usah dengan triliunan, dengan sebiji korma dia bisa selamat dari api neraka. Ittaqun nar bisyikri tamr, dia punya ribuan triliun tidak ada gunanya. Rugi enggak? Rugi. Alam barzah jangan tanya, akhirat lebih lagi. Ya. Tidak ada. Ya, tidak ada keberuntungannya. Sedikit sekali. Ya, ruginya lingkup dirinya dari seluruh illa kecuali man ittasafa bil imani wal amali salih wat tawasi bil haqq was sabr. Kecuali orang yang bersifat dengan 4 sifat: ilmu, amalan, dakwah dan sama. Terus wa qawlihi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terus. Fadzakara al-mas'ulina wa atlaqa al-mas'ulu anhu liya'umma kullu ma yuhtaju al-'abdu wa la ya'lamuhu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri jika kalian tidak mengetahui. Sebab ini
Di sini Allah Subhanahu wa taala kata Syekh, fadzakara al-mas'ulin. Allah menyebutkan al-mas'ulin. Jadi juga pelajaran bagi kita kalau mau bertanya PT, ya, PT bertanya kepada orang sembarangan. Karena sini Allah ta'yin, Allah sebutkan siapa yang harusnya kita bertanya kepada, siapa yang harusnya ditanya tentang perkara. Itu ahli. Kalau ini, jelas? Ini kan diikat, berarti tidak boleh sembarang tanya. Allah tidak bilang fas'alu in kuntum la ta'lamun, tanya maksudnya sembarang tanya, tidak. Tapi sebutkan kan, diikat kan ahli dzikr. Bertanya kan kepada ahli dzikr. Disebutkan al-mas'ul. Yang ditanya itu siapa? Tempat kita minta fatwa, bertanya tentang perkara agama siapa? Jelas. Tapi di sini tidak disebutkan, yaitu apa yang ditanyakan, topik apa, perkara apa, masalah apa? Masalah muamalah kah, masalah pernikahan kah, masalah fikih kah, akidah kah, tauhid, asma wa sifat. Disebutkan tidak. In kuntum la ta'lamun disebutkan. Ya, mutlak tanpa diikat. Maka ini kata Syekh, wa atlaqal mas'ulan. Allah mengitlakkan, melepaskan, itu memutlakkan yang ditanya. Ya. Tanya itu apa? Apa yang kita mau tanyakan? Liya'umma kullama yahtaju 'abdu wa la ya'lam. Agar ini mencakup semua perkara, melingkup mencakup seluruh perkara yang hamba butuhkan dan dia tidak tahu. Kembali kita tidak tahu, mana kita butuh dan kita tidak tahu. Kalau begitu sudah tanya kepada ahli dzikr. Jangan sembarang bertanya, karena ini ahli dzikr disebutkan, terikat. Ya, perintah bertanya itu diikat dengan ahli dzikr. Jangan sembarang. Tanya orang sesat, tanya alul bidah, itu tidak baik. Tanya kepada ahli dzikr. Tapi yang ditanyakan tidak disebutkan. Jika kalian tidak tahu, kita tidak tahu perkara. Paham ini? Yaitu semua yang kita butuhkan dan kita tidak tahu. Masuk dalam ayat ini. Ya, paham ini? Wa kadzalika amarahu ta'ala bis-sabri wa mahabbatus sabirin. Amruh. وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع. Ya, tidak sebutkan apa? Ya, sabar dalam perkara apa? Kan sabar ada tiga, kan? Sabar ada tiga. Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi takdir. Ya, musibah. يشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المعلومات مؤلمة. Ya, sudah. Bisa ya? Demikian pula kata saya masuk dalam perkara yang contoh ini. Amruhu ta'ala bisabr. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersabar. Isbiru. Ya, isbir. Paham ini? Perintah Allah untuk bersabar. Ini kan sabar adalah perkara apa? Berarti mencakup sama kesabaran. Ya. Seperti orang sabar kalau kepada musibah. Disuruh sholat tidak mau sabar. Disuruh tinggalkan dosa dan maksiat tidak mau sabar. Dia mau sabar. Kan hanya dengan kesabaran kita bisa melaksanakan perintah. Coba antum enak hujan keras. Ya sudah kali dingin begini. Adzan subuh. Adzan subuh. Karena kalau antum tidak sabar dengan dingin, ya, tidak sabar untuk membuka selimut apa, sabar bangun bangkit untuk sholat subuh, antum bisa laksanakan sholat subuh. Tes ilmu apa? Ya ini, jika dosa dan maksiat juga butuh sabar. Kalau diuji dengan syahwat pada perempuan dan muslim, kok kita sabar lagi seperti apa? Ya, orang ngomong begitu sudah sabar. Luar biasa kalau musibah cakir keren. Giliran sabar dalam perintah, larangan tidak bisa. Padahal ini perintah sabar mencakup. Wa mahabbatus sabirin. Dan juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang bersabar. Ini mencakup semua. Ya, ketika kita sabar dalam melaksanakan perintah juga Allah cinta kita. Sabar kita dalam larangan Allah cinta kita. Sabar dalam menghadapi takdir, ya,
musibah juga Allah cinta. Kalau kita gabung tiga-tiganya luar biasa. Ya, paham ini wasana alaihim, dan pujian Allah kepada orang-orang bersabar. Wa bayanu kathrati ajrihim, dan penjelasan tentang banyaknya pahala mereka. Innama yufassiruna ajrahum bighairi hisab. Apa batas? No limit orang bilang. Tidak ada batasannya kan, kalau kita dibatas ya. Kamu mau sekian ini tidak ada limitnya. Ya, tidak ada batasnya, banyak sekali. Itu tanda akan banyak. Ya, tidak dibatasi dengan jumlah dengan tanpa batas. Ya, min ghairi ayyi baina dzalika bina. Tanpa Allah Subhanahu wa taala mengikat sabar itu dengan jenis kesabaran tertentu. Allah cinta misalnya pada orang-orang bersabar dan melaksanakan perintah saja tidak ada. Berarti yang meringankan orang menghadapi musibah, sabar dan apa? Tidak. Ini untuk apa semua? Dan disebutkan dan diikat dengan satu dari jenis sabar. Dia nuas agar semua ini yang disebutkan perintah sabar, kecintaan Allah kepada orang bersabar, pujian Allah. Ini mencakup semua jenis kesabaran yang tiga. Itu apa? As-sabr ala ta'atillah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah yang mencakup dua, yang wajib sunnah. Wal maksiati, sabar dalam meninggalkan maksiat. Wala dari al-muqlimah, dan sabar dalam takdir Allah yang menyakitkan. Itu apa? Musibah. Ya, musibah. Terus. مقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتادين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى. Coba lihat. Demikian pula muqabilu dzalika, lawan dari hal tersebut. Kalau tadi berkaitan dengan yang baik-baik, ya, perintah dan sebagainya, lawannya dzammu lil kafir, celaan Allah kepada orang-orang kafir. Ini bukan hanya celaannya, azab dan seterusnya, ini mencakup semua. Dari kafirin. Kekafiran kan banyak bentuk. Kekafiran kan banyak bentuk, banyak macam. Masuk semua sih. Wal zalimin, ya. Pada orang zalim, kezaliman banyak bentuk. Ya, masuk semua. Wal fasikin, kefasikan banyak bentuk. Masuk semua. Ya, wal musyrikin, kesyirikan juga banyak macamnya, ragamnya, masuk semua. Wal munafikin, kemunafikan juga sama. Ya. Wal mu'tadin, orang-orang menempuh batas kezaliman juga masuk banyak bentuknya. Wa nahwihim, ini min ghairi ayyiqaidahu bisyai, tanpa Allah mengikat ini semua dengan suatu jenis-jenis yang masuk. Misalnya kafir pada perkara ini, ya, disebutkan mutlak, maka ini tujuannya liyashmal jami'a dzalika, agar lafaz-lafaz ini melingkup seluruh makna yang masuk pada lafaz. Siapa namanya? Jadi misalnya jenis kekufuran 10 misalnya. Kita dapat jenis kekufuran 10. Semua ayat yang mencela tentang kekafiran kita bisa pakai kepada kekufuran yang pertama, kedua, ketiga. Kenapa kekufuran? Dan disebutkan dengan kekufuran jenis tertentu. Kita bisa pakai hantam kekufuran jenis pertama, kedua, sampai yang jenis ke-10. Dengan satu ayat yang sama. Kenapa semuanya kekafiran? Allah dah khususkan ini ayat untuk kekafiran tertentu. Kesyirikan juga begitu. Coba kita lihat. Antum kalau bantah tentang kesyirikan, jelaskan bahaya kesyirikan. Kesyirikan dalam bentuk apapun. Ya, apalagi itu syirik akbar. Antum pakai itu yang apa ayat-ayat innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar, itu kecocok semua. Kenapa al musyrikin Allah sebutkan kesyirikan dalam perkara apa? Ya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin, hanya sebutkan kata syirik dan sebutkan muta'allaq ma'mul syirik dalam bentuk apa. Berarti ini ayat bisa kita pakai untuk bantah semua bentuk kesyirikan, khususnya syirik besar, karena kaitannya dengan kekekalan dalam neraka. Karena kalau syirik kecil itu sebutkan oleh para ulama ini tidak sampai ke neraka, walaupun ini bisa menjadi besar, ya. Syirik kecil bisa menjadi syirik akbar pada kondisi tertentu. Terus ومن هذا قوله فإن أحصرتم ليشمل كل حصر فإن خفتم فرجالا أو رهبانا ليعم كل خوف. Ya, nanti bisa lihat ya di surah Al-Baqarah, ya. Jika kalian uhsir, apa itu uhsir? Kepung. Ya. Apa yang di ayatnya? Coba lihat ayat 196. Yang punya. Coba mushafnya. Coba kita lihat. Langsung dia ya dipakai.
Surah Al-Baqarah. Cari saja, cari. Satu berapa? 9 atau 8? 96. Satu 9 6. Ayat tentang haji ya. Nah, coba lihat terjemahannya. Jika kamu terkepung, sekalian terkepung oleh musuh. Ini mencakup yashmal kulla hasrin, semua bentuk kepungan. Maksudnya dalam kondisi bagaimana? Dikepung dari sisi ya apa begini ya, mencakup semua bentuk al-hasr, ya pengepungan bagaimanapun model cara. Amin. Famastaysara minal hadi, berlaku hukum famastaysara minal hadi. Fa in khiftum farajana aw rukbana, jika kalian takut, ada kekhawatiran, ketakutan, maka salat dalam keadaan berjalan berjalan kaki atau apa berkendara. Ini amakuna khauf. Itu untuk mencakup semua jenis khauf, semua jenis ketakutan. Ini baik. Dua berapa itu? Dua tiga sampai fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ya. Ada sini fa in khiftum min aduwihi wa nahwihi, tafsir mukhtasar, fa taqdiru ala ada'i hatamatan fa sallu musyatan ala arjulikum. Sebutkan ini khaufnya dari musuh, wa nahwihi dan yang lainnya. Karena Syekh rahimahullah sudah pakai ini kaidah. Fa in khiftum lam yadhkur atau lam yudhkar ma yukhafu minhu liyashmal al-khawfa min kafirin wa zalimin wa sab'in wa ghairi dzalik min anwa'il makhaf. Ini antum bisa lihat di tafsir beliau sendiri. Boleh pakai kaidah ini. Katanya disebutkan ini khauf dalam bentuk apa? Intinya kamu ada khawatir, takut dari orang zalim, muslim kita tapi penjahat, pareman, atau orang kafir misalnya mau bunuh kita dalam kondisi perang, atau misalnya binatang buas. Ya, ular dan semisalnya, singa, buaya. Jelas di depan kita ya sudah ditunggu pergi tidak pergi sudah ya waktu sholat sudah berjam-jam ya, paham ini? Ya mau keluar sudah ya. Bisa paham ini? Jadi mencakup semua bentuk khauf, bukan hanya khauf pada musuh. Bisa paham ini? Terus. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام sifat kalamu li ajli wa qad yuqayyir dhalika bi ba'd al-umur fa yataqayyadu bihi ma sifal kalamu li ajli. Ya, kadang Allah Subhanahu wa taala mentakyid perkara tersebut dengan sebagian perkara sehingga perkara tersebut terikat dengan apa yang kalam tersebut dibawakan, karena konteks kesan dan konteks kalimat. Siko itu sako ya, siko sama kila, koda kila, sako siko. Itu sesuai dengan konteks kalimat. Ketika dia diikat, ya, tidak diitlakkan. Terus وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت. Ini sesuatu yang sangat banyak. Kalau kita pergi cari, kita sebutkan semua contoh latalat akan panjang sekali. Hampir setiap ayat tidak ada dan berlaku ikat. Ya tak? Mudah lil muttaqin. Ya, apa lagi ayatnya? Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Itu perkara luas. Ya. Semua mencakup semua keimanannya, rukun iman. Wa yuqimuna shalah. Ya. Wajib. Ya. Bima razaqnahum nasrus ya. Ini bisa kita ya lihat ya di mana kita pakai ini kayak. Terus walakin qad fataha lakal bab famshu ala hadha as-sabil al-mufdi ila riyadin bahijatin min asnafil ulum.
Paham ini? Jadi saya bilang, ini sesuatu yang sangat banyak sekali. Kalau kita pergi cari, sebutkan contoh demi contoh, sangat panjang. Walakin akan tetapi, ini hiburan untuk kita. Jika kita hancur contohnya. Nah, beliau kasih akan tetapi, pada putih kalma. Ya. Ketika ya, pintu itu sudah dibuka, ini kaidah terbuka, Pak. Famshi ala hadas. Maka berjalanlah, ya, paham ini, di atas jalan yang mengantar kamu kepada apa riyad ini, kebun sangat indah, ya, berupa indahnya apa dari asnafil, jenis-jenis ilmu, ya, ilmu yang beraneka ragam. Kau akan peroleh dengan terbukanya ini untuk itu. Maksudnya jangan kecil hati. Memang banyak sekali contohnya, tapi kalau kita sudah paham, ngerti, bisa kita paham. Bisa paham ini? Dan ini yang kita rasakan juga. Apa? Sekali lagi ini banyak mempraktikkan ini yang pelajarannya ceramahnya juga kita bisa dengar sendiri ceramah-ceramah beliau. Ini kaidah sering berulang, cuma beliau tidak tegaskan ini kaidahnya begini. Tapi beliau pakai dalam ceramahnya, ya. Beliau pakai dalam ceramahnya. Ini kaidah. Beliau itu dulu, ya, kita waktu di Pondok tahun 2007, itu beliau memang kita tafsir As-Sa'di. Ya, kita baca dari mana? Al-Fatihah, Al-Baqarah. Sampai pernah itu kita sudah sampai Al-A'raf, sampai jauh berjus-jus sudah lewat. Satu hari sedikit saja, berapa ayat? 1, 2 ayat, 3 ayat, tidak banyak. Itu lama, tapi sudah banyak dibaca itu. Ya, berapa juz? Kemudian beliau ke belakang Yusuf. Yang pernah juga surah Yusuf, ya. Kami itu surah Yusuf sudah berkali-kali. Biasanya itu 10 hari terakhir atau di bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan, i'tikaf itu beliau. Termasuk buku ini juga, ini beliau sudah tamat berkali-kali. Alhamdulillah saya sendiri pernah ikut tapi tidak lengkap waktu masih mustami. Ini buku ini. Jauh, belasan tahun ya, paham ini? Dan insya Allah antum rasakan perbedaan setelah antum selesaikan kaidah ini. Antum ketika belajar, mendengarkan ceramah dan membaca buku itu akan lewat banyak dari kaidah ini. Ya, akan lewat banyak dari kaidah ini. Ini kaidah banyak sekali ya, bukan hanya 10-20 banyak. Tapi ini padahal ini kita kuasai beberapa saja itu. Ada kaidah-kaidah memang terulang terus banyak sekali. Ada kaidah beberapa kali saja. Termasuk ini kaidah yang banyak berulang. Ini kaidah yang banyak berulang dalam pelajaran kita, dalam baca kita dan seterusnya. Bisa paham ini? Insyaallah kita akan lanjut. Selesai ya? Jika yang akan masuk kaidah yang ke-15 ya. Kaidah yang ke-15. Ya'allahu al-asbaba lil mafahim wasyaratin ta'min al-qulubi wa ziyadatil iman. Ya. Insyaallah kita baca di pertemuan selanjutnya. Pendek ya, ini pendek. Kemudian kaidah ke-16 juga, ini hadfu jawab syarti yadullu ala ta'zim al-amri wa syiddatihi fi maqamat al-wa'id. Ila